Jadi kita sekarang memperhatikan sekarang, karena nanti apa yang terjadi kemudian, lihat Bang, dari dulu. Itu kan, lagi-lagi itu pertanyaan yang kepalanya botak gitu. Oke, sebenarnya ini mewakili pertanyaan dari Ervin VTN ya. Apakah ini upaya mendongkrak nama Ganjar buat 2024 sama Prihartono Setia Wibowo? Apakah Bapak akan maju di Pilpres? Atau dijawab begini deh, nggak usah basa-basi deh kita. Anda kalau nanti apakah ditawarin atau memang ada niat sendiri, ingin nggak mencalonkan jadi kandidat presiden 2024? Nah, ini jawabannya nggak boleh diplomatik, ini harus tegas ini. Nah, ginilah, kita baca undang-undangnya yuk. Yang bisa maju presiden itu tidak perorangan. Partai politik dan gabungan partai politik itu yang berbeda. Ya, Anda Oke, ada ya? yang datang, kemudian bilang Pak Ganjar bersediakah Anda dicalonkan, kami partai mungkin 3-4 partai siap mendukung. Udah itu aja, ayo. Sorry ya, ketika saya berpartai sejak kuliah saya udah di PDI. Waktu itu PDI, belum perjuangan, sekarang PDI perjuangan. Di tempat kami, di partai kami itu nggak boleh GR-GRan. Ada survei dikit aja GR. Besok mau maju presiden? Enggak. Itu nanti Bu Mega yang tentuin, jadi nggak usah GR-GR deh, gitu kan. Terus ya wajah saya itu buat dilihat toh Mas Andi. Wajah saya itu ya wajah orang kampung, kayak gini ya kan. Udah di desa, berewokan aja udah ubanan, nggak kayak Mas Andi masih hitam gitu kan. Dicat. Nanti dulu. Ini Ganjar ngurus COVID juga nggak beres, ada demo juga nggak beres. Itu loh yang lain-lain tuh lebih cocok jadi presiden gitu. Itu lihat aja tanggapan orang-orang yang nonton acara kita. Semua setuju Anda jadi presiden. Udahlah, jangan merendah-rendahkan diri gitu dong. Udahlah, jangan nanya-nanya gitu dong. Gini, lepas dari Anda kan gini loh, melempar tanggung jawab ini ke Bu Mega. Seakan-akan, pokoknya udahlah jangan GR gitu. Tapi sekarang kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak. Enggak apa? Nggak siap. Enggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, enggak apa-apa. Yang nanya juga malu-maluin kok. Emangnya di mana? Mas Andi, ntar dulu. Emangnya mau jadi presiden ya besok ya. Surveinya udah tinggi. Gampang emang. Emang ngelola Indonesia gampang, mikir gitu. Coba didengar baik-baik pertanyaannya. Ini kan kita nggak bicara prosedurnya, kita bicara hati nurani, gitu loh. Gini loh, putra Indonesia terbaik, putra Indonesia yang nasionalis kan begitu. Siapkah Anda jadi presiden? Siap. Harusnya kan gitu. Ini aku nggak siap. Jawaban macam apa itu? Saya dapat tugas bicara tentang anak muda dan politik. Anak muda dan politik ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, tapi kita sudah terlanjur agak lama tidak menyebutkan, tidak membahas anak-anak muda dalam politik. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengapa buat anak muda politik itu penting. Kekuatan anak muda adalah karena kebaruannya. Itu kekuatan anak muda. Kalau anak muda tidak membawa kebaruan, dia tidak lagi muda. Kalau anak muda tidak berbicara masa depan, dia sesungguhnya sudah tua. Kalau ada anak muda bicara masa lalu, dia sesungguhnya sudah tua. Anak muda tidak menawarkan biografi. Anak muda menawarkan rencana untuk masa depan. Itulah anak muda. Makanya saya pernah cerita waktu saya di kampus, ngobrol sama mahasiswa, saya bilang, kalau anak muda itu menawarkan masa depan. Jadi kalau diwawancara pekerjaan, ditanya, anak muda, apa pengalamanmu? Maka jawab, saya tidak menawarkan pengalaman, saya menawarkan masa depan untuk Anda. Nah,
biarkan yang menawarkan pengalaman orang tua tuh. Kalau anak muda menawarkan masa depan, kebaruan, kemampuan untuk melihat fenomena yang sama dalam perspektif yang berbeda. Karena barunya itu membuat dia bisa bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan, membuat dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Bahkan beri contoh di Jakarta tahun lalu ada sebuah zebra cross. Zebra cross itu sudah ada bertahun-tahun, tapi ada anak-anak muda melihat zebra cross ini bukan tempat penyeberangan saja, dipandang sebagai catwalk. Ingat si Tayem? Fenomena kita ingat kan? Apa yang terjadi ini? Ini yang namanya zebra cross ini udah bertahun-tahun. Tapi di mata anak muda ini bukan sekedar zebra cross. Ini adalah tempat untuk fashion show. Oke? Apa yang menarik? Bukan soal fashion show-nya. Anak muda memiliki kacamata kebaruan yang orang-orang sebelumnya tidak melihatnya. Oke? Jadi anak muda ini punya kebaruan, menawarkan masa depan. Anak muda melihat ke depan. Dan kalau ada anak muda sudah nulis biografi, sesungguhnya dia sudah tua. Dia sudah tua. Kalau anak muda tidak boleh nulis biografi. Anak muda itu menuliskan cita-cita, menuliskan mimpi, menuliskan gagasan. Itulah anak muda. Dan karena anak muda punya mimpi, maka anak muda adalah stok pemimpin masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, inilah kalimat seorang pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, yang berani hadir datang di panggilan pertama dengan bahasa tubuh yang tetap menunjukkan kepercayaan diri. Ya kita lihat orang-orang yang dipanggil KPK rata-rata gimana postur tubuhnya, menunduk, pakai topi. Ini kan tidak pakai baju dinas gubernur, datang dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. Tetap santun, rileks menyampaikan apa yang sudah terjadi di dalam tadi. Luar biasa. Barakallah
Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, saya kira dengan kejadian seperti ini kita tentu perlu berempati lah sedikit minimal ya kepada para buzzer yang tadinya sudah siap menggoreng itu. Mereka sudah siap di depan handphonenya untuk menggoreng apa yang terjadi di KPK dan mendiskreditkan Anies Baswedan. Ternyata kebingungan jadinya. Lah, saya mau nulis apa? Tidak ada celah untuk para buzzer membuli Anies Baswedan saat beliau selesai keluar dari KPK. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. KPK pun tidak memiliki tendensi yang buruk, tidak menjadi alat penguasa untuk menjegal salah satu capres idaman para rakyat Indonesia. Sehingga kita bisa masuk pada tahun-tahun politik ini dengan tetap mengedepankan kesantunan, dengan tetap mengedepankan akal sehat kita.